buang air besar sembarangan tempat. Itu satu yang harus kita penuhi. Nah, pada tahun 2020 kami bersama Pak Lurah, Pak Lingkup, Pak Babinsa, Pak Bingkatimas pernah memverifikasi Kelurahan Mateko supaya kita ODF. ODF itu apa Pak? Open Defecation Free. Itu bahasa luarnya, bahasa Indonesianya. Tidak ada lagi masyarakat di Kelurahan Mateko yang buang air besar di sembarangan tempat. Nah, pada tahun 2020 kita berkomitmen sama Pak Lurah bahwa walaupun dia tidak mempunyai jamban, karena kenyataannya masih ada 120, tetapi perilakunya untuk buang air besar di jamban itu sudah bagus. Tidak ada lagi yang ke pinggir pantai, tidak ada lagi yang sembunyi-sembunyi di kebun. Jadi itu Pak ya. Jadi tahun 2020 itu kita sudah verifikasi di Kelurahan Mateko. Dan sertifikatnya itu sudah ada Pak Lurah, kami lupa bawa. Jadi sertifikatnya itu sudah ada. Jadi semua di wilayah kerja kami itu sudah ODF semua. Tidak ada lagi yang buang air besar di sembarangan tempat. Walaupun untuk kepemilikan sana belum 100%. Nah, kenapa dilarang Ki untuk buang air besar di sembarangan tempat? Tidak usah mungkin lagi diajar, pasti Bapak Ibu semua tahu. Kenapa dilarang Ki? Satu, Bapak Ibu, ini untuk menjaga kesehatan tak terhindar Ki dari penyakit. Penyakit apa saja yang bisa timbul karena buang air besar di sembarangan tempat? Yang pertama diare, tak joli-joli Ki, Bapak Dik. Kemudian yang kedua kecacingan. Jadi perlu kami sampaikan, pernah kita KLB kecacingan di daerah pesisir, sampai anak-anak itu ada keluar cacing dari mulutnya. Bapak Ibu Dik, jadi Kelurahan Mateko itu pernah kita di daerah pesisir pantai. Nah, awalnya itu dari mana? Karena ada kaita yang dibuang sembarangan. Akhirnya anak-anak pergi pegang-pegang, berlanjut lagi siklusnya, anak-anak itu tidak cuci tangan, langsung makan. Akhirnya masuk, kuman-kuman penyakitnya itu masuk. Dia mencret, kemudian dia bisa kena penyakit kecacingan. Kemudian ada yang mengatakan, ada biasa Bapak Ibu penyakit tipes, tipoid. Biasanya itu apa hubungannya dengan WC? Pasti bilang Ki, apa hubungannya? Nah, kalau kita buang dengan buang air besar, kalau kita taruh di sembarang itu kita, kemudian ada lalat, ada tikus. Bapak Ibu Dik, tipoid itu perantaranya adalah binatang. Penyakit tipes, biasanya ada yang penyakit tipes biasa dengan Ki. Apa hubungannya dengan WC? Dengan tai, buang Ki air tai tak sembarangan. Datang tikus. Tikus itu masuk ke rumah tak Ibu. Kecoa itu masuk ke rumah tak. Dari tadi di tai itu tikus sentuh-sentuh makanan tak. Biasanya malam kita tidak sadari ada binatang yang ke makanan tak, ada binatang yang ke air daerah dapur. Kemudian kita makan tanpa dilakukan dicuci dulu. Kita sentuh tanpa cuci tangan dulu, akhirnya kita makan, maka bisa kena penyakit tipoid dengan perantara tikus tadi. Nah, itu kenapa di SDPM itu di pilar 1 harus semuanya buang air besar di jamban. Kemudian ini air, Ibu Dik, Bapak sekalian, ini air bersih. Kira-kira di air ini kalau saya kasih rambut Ibu sehelai, mau tidak minum Ki Bapak? Mau minum Ki? Tidak. Kalau saya kasih warna kuning, anggaplah itu warna kuning adalah tai, mau minum Ki? Tidak. Tidak toh? Tidak mau minum dia sisa Ki. Namun itu apa dia minta? Nah, tapi Bapak Ibu, kuman-kuman itu yang ada di air
itu tidak bisa dilihat. Itu yang kita lihat itu. Seandainya air yang kita minum yang sudah terkontaminasi dengan taita, kita lihat juga tanpa melakukan, kita lihat dengan mikroskop, mau kira-kira minum? Tidak toh? Nah, jadi untuk memutus itu harus di apa? BAB pada buang air besar di tempatnya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak pendamping tadi, sudah lagi dibikinkan jambang. Jadi yang di sini setelah fisiknya sudah dibangun, apa peran kami dari kesehatan? Menjaga, kemudian menggunakan. Kenapa? Kami dapat di Kelurahan Jalanjang itu tidak digunakan, kemudian septiknya semuanya itu hilang di tempatnya. Jangan kayak seperti itu Bapak Di. Setengah matinya Pak Lurah, Bapak pendamping, Bapak KSM supaya dapat kita di sini. Setelah dibangunkan Ki, kita tidak gunakan Ki, kita rusak Ki itu bahan-bahan yang sudah ada. Jangan Ki, kita patut bersyukur. Karena kenapa? Di antara 7 desa di wilayah kami, Bapak yang dapat. Jadi di sini tugasnya dari kesehatan melakukan pengawasan dan melihat perilakunya Bapak Ibu sekalian, apakah digunakan Ki. Ada juga dikasih, sudah ada jambannya dibangunkan, tapi karena perilakunya dia memang selalu buang air besar di laut, akhirnya dia tidak rubah. Dia ada di jambannya tapi tidak mau Ki berak di situ, maka lagi karenasem. Jangan Ki. Jadi ini semua sudah dibangunkan Pak, sudah siap dipakai. Siap Pak? Insya Allah kami akan lihat Pak Di, kita pakai itu reseta atau tidak. Bapak Di, Ibu, kita pakai Di, jangan Ki sampai tidak pakai. Kemudian tadi ada dijelaskan juga sama Bapak pendamping bahwa di septikta itu ada dimasukkan bakteri-bakteri untuk pengurai. Sebenarnya tadi mungkin kalau ada yang sudah tumpah air yang di dalam septik itu, ada solusi bisa dimasukkan kembali. Contoh kami di IPAL kami di Puskesmas Pak, kami pakai seperti itu. Air yang keluar, tapi Bapak tampung lagi Di, karena nanti ada masyarakat sempat pengurai tak di dalam itu tidak berfungsi dengan baik, sempat busuk. Jadi untuk sementara kita tampung lagi. Kalau kami di Puskesmas Pak, kami pakai pengurai. Itu tadi limbah-limbah kami itu keluar lagi. Kalau jalan-jalan di Puskesmas, di belakangnya Puskesmas ada kolam-kolam, itu ada ikannya. Itu hasil dari fermentasi tadi, airnya keluar, kita salurkan ke kolam. Kalau ikannya itu Pak sudah besar, jadi tidak berbau. Kalau itu fermentasinya berhasil, seperti yang dikatakan Bapak pendamping. Dan mungkin ada di sini yang buang airnya, ada yang sudah buang air septiknya yang pertama awal. Padahal itu jangan dibuang Ki, itu sangat bermanfaat. Ada bakteri-bakteri di dalam situ, di kloset, di septik itu yang tidak boleh dibuang, yang tidak boleh tidak ada, karena itu akan mengurai kotoran tak tadi. Ada bakteri baiknya. Jadi kami kalau mau lihat bukti, mau jalan-jalan ke Puskesmas, di bagian belakang Puskesmas ada kolam-kolam kecil. Kita lihat airnya jernih, ada ikannya hidup, besar-besar nih Pak, segini. Dari awalnya ikannya itu kecil sekali kami beli. Tapi biasa ada yang curi, kalau ada yang curi lagi, kami ganti lagi. Kalau mau dibuktikan nih, karena saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak pendamping tadi, itu sudah ada bukti di kami. Jadi memang ada fermentasi, ada kuman-kuman yang dimasukkan ke situ Pak, untuk mengurai itu. Jadi, tapi ini kan ditampung lagi, itu bagus. Tapi mudah-mudahan ke depannya setelah disedot kemudian dikasih lagi, bisa diberdayakan seperti itu. Bikin di kolam-kolam, kami itu sudah berhasil Pak. Jadi keluarnya itu airnya jernih. Malahan itu pernah kami di
dua tambaknya itu belum, airnya keluar. Pertamanya masyarakat Jakarta nggak busuk, akhirnya dia lihat airnya jernih, tidak busuk. Ibu dia bilang, nah iya ini sudah ada dilewati beberapa proses. Akhirnya setelah kolamnya jadi, kami kasihnya ikannya hidup. Jadi itu ada salah satu yang menentukan bahwa berhasilnya tidak itu bahwa airnya sudah bagus kalau ikannya hidup, dan itu bisa disiramkan ke bunga-bunga, sehat lagi bunga-bunga tak. Jadi jangan kita takut seperti yang dijelaskan oleh Pak Pendamping tadi. Jadi Bapak Ibu untuk pilar 1 jamban yang sudah dikasih di sini, jangan kita tidak pakai ini. Berjanji kita pakai. Kalau yang sudah jadi, kalau yang belum jadi kan ada tadi tahap 3-nya Ibu Di, sabar Ki, insya Allah bisa pakai Ki itu. Jadi yang sudah jadi ada yang sudah pakai? Ada. Pak Lurah jadi saksinya, kami jadi saksinya. Kami akan kunjungi rumahnya Ibu, Bapak Ibu sekalian, dipakai gini atau tidak itu yang dikasih Ki. Dipakai Ki? Lupa pindah rumah apa? Iya. Lupa pindah rumah. Oh, belum lagi pindah. Nanti kalau pindah Ki Ibu. Iya. Nah, jadi itu. Jadi tugasnya kami itu mengawasi, memberikan penyuluhan, kemudian melihat dipakai atau tidak jamban tak. Itu tadi pilar 1 Ibu Di. Pilar kedua. Nah, ini pilar kedua adalah